Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraliza dengan NIM 19033175 akan menjelaskan mengenai keterampilan mengajar lengkap dengan materi gelombang bunyi dan cahaya di bawah bimbingan dosen Dr. Randa Murtiani MPD. Assalamualaikum anak-anak ibu. Waalaikumsalam ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik bu. Baik. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, silakan anak-anak ibu cek di sekitar anak-anak ibu apakah ada sampah. Jika ada silakan buang pada tempatnya. Sudah bersih? Sudah bu. Baiklah. Mungkin sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Baiklah. Sebelumnya ibu akan mengecek daftar kehadiran dulu ya. Ya bu. Nabila, hadir bu. Anissa, Izin bu. dari Jalani, Hadir bu. baik. Nanti satu yang izin ya. Ya bu. Baiklah. Sebelum ibu masuk nih pada pembelajaran hari ini, ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu. Siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita pada minggu sebelumnya? Ada yang masih? Saya bu. Ya, kepada Zajidarah nih. Gelombang mekanik bu. Ya, benar sekali, yaitu gelombang mekanik. Jadi siapa yang tahu lagi nih apa pengertian dari gelombang mekanik? Ada yang tahu? Apa lupa? Saya bu. Ya, Nabila. Tadi kan sebelumnya kita belajar gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang menggunakan medium. Ya, benar sekali. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang memerlukan medium untuk menerangan. Baiklah, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Dan gelombang bunyi dan cahaya ini ibu akan menjelaskan atau membagi 3 topik pembahasan yang terdapat pada materi minggu ini, yaitu pertama gelombang bunyi, yang kedua materi mengenai efek Doppler, dan yang ketiga gelombang cahaya. Baiklah, mungkin yang pertama kita masuk kepada gelombang bunyi. Nah, apakah anak-anak ibu lihat gambar apa di depan? Berbicara itu. Ini gambar orang, Berbicara. yang ini, Orang dengan mendengarkan musik. yang ini, Direktur. ya, yang ini. Klakson mobil bu. Nah, ya, benar sekali. Dari keempat gambar ini pasti mempunyai sumber suara. Contoh ini dia berbicara, jadi memerlukan sumber bunyi. Yang mana sumber bunyi ini yaitu orang yang sedang berbicara, dan ini juga merupakan mendengarkan musik. Itu merupakan kita juga lagi mendengarkan musik, yaitu contoh dari gelombang bunyi, yaitu kita mendengarkan musik tersebut. Dari HP juga termasuk gelombang bunyi karena dia mempunyai suara saat berbunyi kan, HP kita ditelepon, jadi kan menghasilkan bunyi, maka itu termasuk juga kepada gelombang bunyi. Dan yang terakhir yaitu bunyi klakson di lalu lintas saat kendaraan yang banyak gitu kan, jadi bunyi klakson, jadi itu merupakan juga contoh dari penerapan dari gelombang bunyi. Baiklah, mungkin sampai di sini ya anak-anak ibu paham? Paham bu. Contohnya, baik. Pertama ibu masuk pengertian dari gelombang bunyi, yaitu gelombang yang merambat melalui medium tertentu dan merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Selanjutnya, sifat-sifat gelombang bunyi yaitu yang pertama merupakan gelombang longitudinal, yang kedua dapat dipolarisasikan, yang ketiga tidak bisa menjalar dalam ruang hampa, dan yang keempat tidak
yang mana klasifikasinya yaitu terbagi menjadi 3. Yang mana yang pertama infrasonik yang mempunyai frekuensi 20 Hz. Contoh dari infrasonik itu sendiri yaitu hewan yang dapat menangkap infrasonik ini seperti jangkrik atau seperti anjing, karena infrasonik ini adalah hanya hewan-hewan tertentu saja yang dapat mendengarkan bunyi tersebut. Yang kedua yaitu dari 20 rentang 20 sampai 20.000 Hz yang disebut dengan audiosonik, merupakan frekuensi yang dapat didengar oleh manusia. Dan yang ketiga yaitu yang besar dari 20.000 Hz, yaitu disebut ultrasonik, dan contohnya seperti hewan yang dapat menangkap ultrasonik seperti lumba-lumba, paus, dan kelelawar. Ibu lanjut ya. Cepat lambat gelombang bunyi. Baiklah, selanjutnya yaitu cepat lambat bunyi. Secara umum dapat dituliskan V sama dengan S per T, yang mana V kecepatan lambat bunyi dengan satuan meter per sekon, dan S merupakan jarak tempuh dengan satuan meter, dan T merupakan waktu dengan satuan sekon. Yang mana rumus medium padatnya yaitu V sama dengan akar E per rho, dan medium cair yaitu rumus cepat lambat pada medium cairnya akar B per rho, dan yang terakhir mediumnya pada gas cepat lambat bunyinya yaitu V sama dengan lambda dikali R kali T per M. Selanjutnya intensitas gelombang bunyi. Intensitas bunyi adalah suatu daya yang dibawa oleh gelombang suara persatuan luas dengan arah tegak lurus dari arah cepat lambat gelombang. Rumus dari intensitas bunyi ini sendiri dapat ditulis dalam persamaan I sama dengan P per A, yang mana I merupakan intensitas bunyi dengan satuan W per meter kuadrat, dan P merupakan daya dengan satuan watt, dan yang terakhir yaitu A, luas dengan satuan meter kuadrat. Ini merupakan contoh pembahasannya. Mungkin anak-anak ibu bisa tengok pembahasan ini dan dipelajari. Minggu depan kita akan akan ibu beri latihan. Mungkin ibu akan melanjutkan materi karena akan mengejar jam pembelajaran yang akan habis. Selanjutnya yaitu efek Doppler. Efek Doppler ditemukan oleh fisikawan asal Austria yang bernama Christian Johann Doppler. Efek Doppler menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain, dan menyebabkan frekuensi yang didengar beda dari frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi. Misalnya ketika sebuah ambulan yang membunyikan sirinenya yang bergerak mendekati seseorang yang sedang berdiri di bahu jalan, maka bunyi akan didengar semakin tinggi. Ketika ambulan tersebut menjauhi orang tersebut, maka bunyi sirine tersebut akan semakin mengecil. Dan efek Doppler ini dapat dikatakan atau dapat didefinisikan sebagai peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar penerima bunyi ketika sumber bunyi bergerak mendekat atau menjauh. Secara umum, persamaan efek Doppler ini dapat ditulis Fp sama dengan V plus minus Vp per V sama plus minus Vs dikali Fs, yang mana Vp ini yaitu frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar, dan V ini adalah cepat lambat bunyi di udara, dan Vp merupakan kecepatan gerak pendengar, yang mana kecepatan dari pendengar tersebut yang berada di bahu jalan tadi, dan yang Vs ini kecepatan gerak sumber bunyi, yang mana pada sirine tadi kecepatan sirine pada ambulan tersebut yang tadi ibu contohkan sebelumnya. Dan dalam efek Doppler ini terdapat perjanjian rumus atau beberapa perjanjian tanda, yang mana Vs bernilai positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar, yang mana jika ambulan menjauhi orang
yang berada di bahu jalan tersebut, maka nilai VS-nya positif. Dan jika ambulan mendekati pendengar tadi, maka VS-nya negatif. Dan yang ketiga, perjanjian tandanya VP bernilai positif jika si orang tersebut mendekati ambulan tadi, dan jika VP-nya bernilai negatif jika orang tersebut menjauhi ambulan tadi. Yang mana pengaplikasian efek Doppler itu dapat kita tengok pada kehidupan sehari-hari seperti yang Ibu jelaskan tadi, yaitu pertama sirine yang terdapat pada ambulan. Yang kedua yaitu radar. Efek Doppler dipakai pada aplikasi beberapa jenis radar buat mengukur kecepatan objek yang diamati. Yang ketiga, komunikasi. Satelit komunikasi yang mengorbit bumi setiap saat bisa mengalami fenomena efek Doppler. Akibatnya perubahan ketinggian permukaan bumi yang dilewati. Maka diperlukan suatu kompensasi Doppler dinamik supaya satelit bisa menerima sinyal dengan frekuensi yang konstan. Yang keempat, astronomi. Fenomena efek Doppler terjadi di luar angkasa. Perubahan frekuensi gelombang elektromagnetik dihasilkan dari bintang-bintang yang bergerak di galaksi. Dan yang kelima, kesehatan atau ekokardiogram merupakan perangkat kesehatan yang memakai fenomena efek Doppler untuk mengukur kecepatan aliran darah dan karakteristik jaringan tisu secara akurat. Baiklah, ini merupakan contoh soal dari efek Doppler. Silahkan anak-anak ibu pahami. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanya. Mungkin selanjutnya Ibu akan melanjutkan yaitu gelombang cahaya. Gelombang cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Gelombang cahaya memiliki frekuensi antara 4 dikali 10^4 Hz sampai 7,5 dikali 10^14 Hz. Dan panjang gelombang cahaya dapat ditulis dalam satuan nanometer karena nilainya yang sangat kecil. Panjang gelombang cahaya tampak atau visible light di dalam ruang hampa berkisar 750 nanometer sampai dengan 400 nanometer. Pada ruang hampa, cahaya memiliki kecepatan 300 juta meter per sekon atau 3,808 meter per sekon. Gelombang cahaya ini memiliki karakteristik yang mana yang pertama, cahaya dapat dilihat dengan mata telanjang. 2. Arah rambat cahaya tegak lurus, arah getarnya atau transversal. Yang ketiga, cahaya merambat menuruti garis lurus. Yang keempat, cahaya memiliki energi. Yang kelima, cahaya berasal dari pancaran dalam bentuk radiasi. Yang keenam, mengalami pembiasan, interferensi, difraksi, pemantulan, dan polarisasi. Berikut adalah yang Ibu jelaskan tadi merupakan contoh dari sifat gelombang cahaya. Maaf, tadi merupakan karakteristiknya, yang ini sifat-sifatnya. Yang mana yang pertama, pembiasan cahaya atau refraksi. Yang kedua, interferensi cahaya. Yang ketiga, difraksi cahaya. Dan keempat, pemantulan dan polarisasi. Gelombang cahaya ini ditemukan pada tahun 1900 ke 1900 oleh Max Planck yang merupakan fisikawan dari Jerman yang menemukan bahwa energi cahaya dibawa oleh foton, sehingga penulisan secara matematis untuk menyatakan penemuan Max Planck ini yakni E sama dengan H kali C per lambda, yang mana H merupakan konstanta Planck dengan ketetapan 6,63 dikali 10^4 joule kali sekon, dan E ini merupakan energi foton dengan satuan joule, dan C merupakan laju cahaya dengan satuan meter per sekon, dan lambda merupakan panjang gelombang. Baiklah, akan lanjut yaitu
gelombang cahaya. Ibu bacakan soalnya. Terdapat sinar dengan panjang gelombang 6.600 Armstrong, kecepatan cahayanya yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon dengan ketetapan Plancknya yaitu 6,6 dikali 10 pangkat min 34 joule per sekon. Yang mana diketahui yaitu lambda 6.600 Armstrong, C-nya 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan H-nya 6,6 dikali 10 pangkat min 34 joule sekon. Maka kita masukkan pada rumus sehingga didapatkan hasil E yaitu 3 dikali 10 pangkat min 19 joule. Mungkin itu aja penjelasan dari Ibu. Apakah anak-anak Ibu ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Baiklah. Ibu akan memberikan latihan yang anak-anak Ibu kerjakan hari ini. Silahkan ini silahkan anak-anak Ibu kerjakan latihan tersebut, yaitu mengenai gelombang bunyi, efek Doppler dan gelombang cahaya yang diberikan. Jadi jika anak-anak Ibu ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya. Baiklah. Apakah ada yang sudah siap latihannya? Sudah, Bu. Silakan dikumpulkan. Baik, Bu. Terima kasih. Tugasnya untuk hari ini silakan buka buku paketnya halaman 30 bagian A 1 sampai 10 dan halaman 21 yang bagian B 1 sampai 5. Di depan kumpulkan tugasnya. Mungkin sampai di sini. Apakah ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak, Ibu ingin bertanya siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Akan Ibu beri nilai plus. Saya, Bu. Ya, kepada Zahidah Rahmi. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, gelombang bunyi, di mana gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Dan gelombang yang bunyi ini merupakan gelombang mekanik. Setelah itu, yang kedua, sifat-sifat gelombang bunyi yang ada 4. Yang pertama, gelombang longitudinal. Yang kedua, dapat dipolarisasikan. Yang ketiga, tidak bisa menjalar dalam ruang hampa. Dan yang terakhir, tidak memerlukan zat perantara untuk merambat. Lalu selanjutnya efek Doppler. Efek Doppler adalah peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar penerima ketika sumber bunyi bergerak mendekat ataupun menjauh. Yang terakhir, gelombang cahaya, di mana gelombang cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Baik, benar sekali yang dikatakan oleh Zahidah Rahmi. Mungkin yang akan Ibu tambah yang pertama yaitu mengenai gelombang cahaya, contohnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti tadi, yaitu saat klakson di jalanan, saat dering HP atau mendengarkan musik. Kalau efek Doppler ini merupakan contohnya dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bunyi sirine yang dibunyikan oleh ambulan. Dan pada gelombang cahaya ini memiliki sifat seperti refraksi, pembiasan, atau pemantulan, atau refleksi, polarisasi, dan difraksi. Mungkin sekian dari Ibu. Sebelum Ibu tutup, silahkan bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, mungkin jam pelajaran sudah habis dan Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.